Langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pada ketua kelas mohon dipimpin. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita memulai pembelajaran, kita absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu absen ya. Nanti ini hadir Bu Arisa. Hadir, Bu. Amel. Hadir, Bu. Pembelajaran, alangkah baiknya kita stretching terlebih dahulu agar lebih semangat lagi. Mohon untuk semuanya berdiri. Kita stretching tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Duduk semuanya. Ada yang tahu pembelajaran pada hari ini apa? Belum, Bu. Jadi kita hari ini belajar tentang sistem kerangka manusia. Ada yang tahu apa itu sistem kerangka manusia? Enggak, Bu. Belum, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kerangka manusia ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem rangka manusia yang berkaitan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran tidak secara eksplisit ya dijelaskan tentang sistem rangka manusia seperti dalam ilmu biologi modern. Namun ada beberapa ayat yang mengisyaratkan penciptaan tulang atau rangka dan penyusunannya dalam proses penciptaan manusia. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 23 yang mana artinya kemudian kami menciptakan air mani itu menjadi segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami ciptakan menjadi segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami ciptakan menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Nah, di ayat ini menggambarkan tahapan penciptaan manusia, termasuk pembentukan tulang atau rangka, lalu dilapisi dengan daging. Dari sini bisa diambil pembelajaran bahwa rangka merupakan struktur dasar tubuh manusia sebagaimana diketahui dalam sains. Di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang rangka, sendi, dan otot aktor di balik bentuk tubuh kita. Nah, maksudnya arti rangka itu adalah kumpulan dari tulang. Nah, tulang itu adalah bagian tubuh yang sangat keras yang berfungsi melindungi organ-organ tubuh tertentu. Nah, fungsi rangka itu yang pertama itu membentuk dan menopang tubuh. Yang kedua itu tempat melekatnya otot. Yang ketiga itu melindungi organ-organ penting di dalam tubuh. Ada juga sendi. Sendi itu tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak. Ada juga otot. Otot itu jaringan kenyal dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan organ tubuh. Nah, yang terakhir itu sistem saraf. Nah, sistem jaringan dalam tubuh yang mengatur kerja organ tubuh dan menyalurkan rangsangan ke anggota tubuh tertentu. Ada juga bentuk dan jenis tulang manusia. Ada 4 macam tulang berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama tulang pipa. Tulang pipa itu merupakan tulang yang berbentuk silinder dan berongga di bagian tengahnya seperti pipa. Contohnya adalah tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Yang kedua itu tulang pipi, merupakan tulang yang berbentuk pipi. Contohnya adalah tulang belikat. Yang ketiga tulang pendek, merupakan tulang berukuran pendek. Contohnya itu adalah ruas pergelangan kaki. Yang terakhir tulang tidak beraturan, itu merupakan tulang yang bentuknya tidak beraturan, contohnya tulang rahang. Ada 2 jenis tulang manusia berdasarkan zat penyusunnya, yaitu yang pertama tulang keras, merupakan tulang yang tersusun dari zat kapur.
kalsium, fosfat, dan kalsium karbonat. Contohnya adalah tulang, anggota gerak, dan tulang belakang. Yang kedua, tulang rawan. Tulang rawan itu merupakan tulang yang bersifat lentur karena memiliki sedikit zat kapur. Contohnya adalah kuping hidung dan daun telinga. Nah, kalau gigi itu tidak termasuk tulang ya. Gigi merupakan bagian tubuh paling keras dalam tubuh manusia. Komponen penyusun gigi berbeda dengan tulang karena mengandung dentin, enamel, dan pulpa. Bagian inti gigi mengandung saraf dan dapat menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Baik, di sini Ibu akan mengasih contoh media sistem rangka gerak manusia, yaitu contohnya Ibu mengambil tangan ya. Media pembelajaran yaitu tentang tangan ya. Tangan ini termasuk dari kerangka manusia. Nah, di sini Ibu sudah membuat kerangka manusia yaitu tangan. Pada gambar ini menggambarkan sistem kerja otot dan tulang pada tangan manusia. Nah, dalam bentuk karton ini mewakili tulang tangan-tangannya, dan sedotan ini mewakili jalur tendon atau selubang tendon. Nah, sedangkan benang ini mewakili tendon dan otot. Saat ditarik, jadi karton akan menekuk. Jadi seperti ini ya. Jadi merekanya bergerak. Saat ditarik, jadi benang ini mewakili tendon dan otot. Nah, saat ditarik, jari karton akan menekuk seperti gerakan jari manusia. Nah, gerakan jari terjadi karena kontraksi otot yang menarik tendon sehingga tulang jari ikut bergerak. Saat benang ditarik, jari menekuk. Saat dilepas, jari kembali melurus. Apakah semuanya sudah paham? Paham, Bu. Jadi kalau sudah paham semua, Ibu akan mengasih tugas ke KPD, itu berkelompok. Satu kelompok itu 2 orang ya. Baiklah, Ibu akan membagikan kelompok untuk membuat kerangka manusia, yaitu bagian tangannya. Di sini Ibu sudah menyiapkan bahan-bahannya. Dan kalian akan membuat kerangka tangannya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada gunting, karton, lem, sama selang. Nah, silakan membuatnya ya, kerja kelompok. Ya, Bu.